Bab 3556-3560. Jika kamu berpikir begitu, kamu salah besar. Mu Yun tersenyum dan berkata, denganku, ada kemungkinan besar kematian. Mo Zian tersenyum, tidak apa-apa. Aku percaya pada pilihanku, dan aku tidak serakah. Kali ini aku bisa mendapatkan sumber daya untuk mencapai ranah pemimpin dunia, jadi aku akan mencari tempat untuk bersarang, tunggu untuk akhir pengalamanku, kembali ke rumah Mo dan menerobos pemimpin dunia. Satu produk, jadilah persembahan keluarga Mo yang damai. Mu Yun tidak berkata lebih banyak. Sekarang mereka menantikannya. Su Jian dan Ran Yanchen adalah yang paling populer saat mereka bertarung melawan Li Jianzong dan Li Fengshen bersaudara. Pada saat ini, Tian Jiao, yang berada di puncak empat dewa dunia, sedang dalam perkelahian. Kedua sisi jalan telah hancur berkeping-keping. Sungguh aneh jika puluhan orang berkelahi di jalan ini dan tidak pergi. Adegan terlihat sedikit padat. Bukankah ini aneh? Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, keempat orang ini tidak perlu berjuang terlalu keras. Aku khawatir itu karena apa yang mereka temui. Petik 2. Sayang, bayi. Hampir di saat yang bersamaan, Mu Yun dan Mo Zian berbicara. Mereka memperhatikan dengan cermat. Di kedua sisi jalan, toko-toko hancur, tetapi saat ini ada satu toko yang tampak utuh. Di toko, 3 karakter besar berkilauan. Mobil satu paviliun. Mu Yun melihat 3 karakter besar itu dan berkata, apakah kamu tahu? Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Mu Yun tidak menjawab dan berkata langsung. Bagaimana saya sampai di sana? Melihat Mu Yun tidak menjawab, Mo Zian tidak bertanya lagi. Siapa yang belum menceritakan rahasianya? Kami berdua, menyamar sebagai murid Sekte Jinglei dan Sekte Guiyuan, bertarung dan mendekati mereka. Ambil kesempatan ini untuk memasuki mereka. Mo Zian tertegun saat mendengar kata-kata Mu Yun. Pintar sekali. Tapi tidak lagi. Jika orang-orang ini mengetahuinya, mereka akan berhenti dan membunuh mereka terlebih dahulu. Kaya, sedang, dan berbahaya. Mo Zian saat ini, seteguk darah menyembur keluar dan menyeka wajahnya. Mengapa? Samaran. Mo Zian berkata dengan enggan, meskipun kedua belah pihak sedang bertengkar sengit, jika ada yang menyelidiki sedikit, kita akan ketahuan. Setidaknya sembunyikan. Mu Yun mengangguk mendengar kata-kata itu, mengambil selembar kain hitam, meletakkannya di pipinya, menutupi separuh wajahnya, dan terlihat unik. Kenapa meludahkan darah? Itu bukan darahmu sendiri. Mu Yun bergumam, tutup saja pipimu sedikit. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Li Jianzong dan Li Fengshen bersaudara bekerja sama dan bertarung melawan Su Jian dan Ran Yanchen. Boom! Raungan terdengar. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh ke tanah dan seteguk darah muncrat. Dan sosok lainnya, terbunuh saat ini. Itu adalah Mu Yun dan Mo Zian. Mereka mengintai di tepian, tiba-tiba pecah, berbaur di antara kerumunan, berkelahi dan berjalan, dan perlahan-lahan mendekati paviliun mobil. Akhirnya, mereka sampai di paviliun Chei. Paviliun Chei, yang gerbangnya selebar 3 meter dan terbuat dari perunggu, saat ini sedang dibuka. Sekilas memang ada kerlap-kerlip cahaya di bagian depan mobil, namun itu tidak nyata. Pada saat ini, Mu Yun dan Mo Zian saling berpandangan. Mo Zian meninju, Mu Yun mundur dan mundur ke paviliun Chei. Memasuki paviliun, Mu Yun berbalik dan melihat tata letak ruangan. Ruang tamu antik hanya memiliki posisi sentral, volume lukisan, dan gambar pemandangan. Pepohonan di gunung itu rimbun dan bergerak mengikuti angin, dan air saat ini hanyut mengikuti ombak. Adegan ini membuat Mu Yun tertegun sejenak. Aku membunuhmu. Raungan terdengar, dan Mo Zian juga bergegas masuk ke paviliun mobil saat itu. Melihat lukisan pemandangan itu, Mo Zian juga tercengang. Ruang di dalam gambar. Mo Zian berkata, sayang, ini pasti level pemimpin dunia. Butuh banyak usaha untuk membangun ruang di lukisan itu. Ruang di gambar. Ya, Mo Zian berkata lagi, semakin kuat, semakin mereka memperhatikan privasi mereka. Beberapa orang kuat akan menciptakan harta karun luar angkasa, terus-menerus berkumpul dengan kekuatan spiritual langit dan bumi, mengisi ruang tersebut, dan menempatkan bayi mereka di luar angkasa. Mo Zian berkata sambil tersenyum, masuk dan lihat. Bagus. Bukan omong kosong. Mereka dengan cepat memasuki ruang dalam lukisan itu, dan sebuah cahaya mengalir. Di bawah perputaran langit dan bumi,
Mu Yun dan Mo Ziyan muncul di hutan pegunungan. Sayang, ruang ini stabil. Tidak dapat dipadatkan sejauh ini tanpa 1 juta tahun. Seru Mo Ziyan. Jangan menghela nafas di sini. Cepat temukan bayinya. Mu Yun berkata lagi, jika kita ditemukan, kita akan mati. Mo Ziyan juga mengangguk. Dan saat ini, di jalan, Li Jianzong mendengus, seseorang telah masuk. Apakah itu laki-lakimu? Saat ini, Su Jian sedang melonjak dan berkata. Li Jianzong berteriak, orang-orangmu mungkin sudah masuk. Lukisan itu memiliki ruangnya sendiri, yang hanya dapat dicapai pada tingkat master. Umumnya, ruang padat ini memiliki stabilitas yang kuat sehingga terakumulasi selama jutaan tahun. Saya tidak bilang Anda tahu, Anda bisa yakin itu milikmu. Orang-orang mendapatkan harta karun itu, bukan? Tanda tanya. Bisakah kamu lari? Mendengar ini, Su Jian dan Ran Yanchen sama-sama mengangkat alis. Mungkin orang-orangnya tidak bisa lari, tapi kalau mereka tidak tahu sesuatu, sulit mengatakannya. Bagaimana jika itu adalah pil 6 produk dunia, perangkat 6 produk dunia, formula 6 produk dunia, dan seterusnya? Kalau begitu, pergi dan lihat. Su Jian mendengus dan berkata, Li Jianzong, kamu dan aku tidak bisa memenangkan siapapun. Tidak ada gunanya bertarung. Mari kita masuk bersama. Apa yang kita temukan dan dapatkan bergantung pada kekuatan kita. Jika kamu ingin merampok, rampoklah dengan kekuatan. Mendengar ini, Li Jianzong mencibir, saya khawatir kamu tidak akan berhasil. Saat ini, mereka berdua berhenti. Berhenti. Li Jianzong dan Su Jian memanggil murid-murid mereka satu demi satu. Hah? Tidak. Saat ini, Li Jianzong tiba-tiba mengerutkan kening. Pestaku kali ini, totalnya 21 orang. Berapa kamu? Ketika Su Jian mendengar pertanyaan ini, dia mengerutkan kening dan berkata, 23 orang. 44. Semuanya 44 orang. Namun kini yang berada di lapangan berjumlah 44 orang. Siapa 2 orang yang masuk? Su Jian dan Li Jianzong sama-sama tampak kedinginan. Brengsek. Dengan kutukan, Li Jianzong langsung bergegas ke paviliun mobil. Su Jian juga segera mengerti dan bergegas ke dalamnya dalam sekejap. Sekarang, jika Anda tidak mengerti, Anda bodoh. Seseorang mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk dan memasuki lukisan pemandangan di paviliun Chei. Yang mana itu? Sangat berani. Pada saat ini, 4 orang memimpin yang lain dan bergegas masuk. Di antara lukisan pemandangan, Mu Yun dan Mo Ziyan hendak lepas landas. Suara hentakan udara terdengar, dan mereka berhenti dengan cepat. Sial, aku menemukannya begitu cepat. Mo Ziyan mengomel pelan. Saat ini, saya melihat ke langit, dan napas saya menyatu. Pada saat ini, semua angka mengalir masuk. 4 orang pertama adalah Su Jian, Ran Yanchen, Li Jianzong dan Li Fengshen. Mo Ziyan berkata dengan getir, apakah orang-orang ini baru saja mengalami masalah mental? Mu Yun berkata perlahan, saya seharusnya menemukan sesuatu yang salah sebelum saya masuk untuk melihatnya. Saya khawatir saya sudah tahu bahwa selain orang-orang mereka, ada kita. Bagaimana dengan itu? Mu Yun melirik Mo Ziyan dan berkata perlahan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya? Aku tidak bisa memohon. Orang-orang ini berlari masuk. Bagaimana kita bisa menjadi kaya dan mulia di mata orang lain? Pada saat ini, murid Sekte Jinglei dan Sekte Guiyuan berpencar berpasangan. Area di sini tidak kecil. Jika mereka ingin menemukan harta karun rahasia, mereka harus menemukannya secara terpisah. Kami tidak punya kesempatan. Mu Yun berkata dengan serius, hati-hati. Lihat sekeliling, mari kita cari perlahan. Hanya begitu. Saat ini, mereka tidak lagi terbang di langit, melainkan bergerak maju perlahan di bawah. Di antara pegunungan terdapat banyak pepohonan, dan pepohonan purba yang rimbun. Mereka tidak seperti dunia yang diciptakan oleh manusia, tetapi lebih seperti dunia nyata. Mu Yun penasaran. Di dunia Zutiantu, jika ada orang yang hidup di dalamnya, akan sulit untuk bertahan hidup, tetapi para orc bisa. Dan di sini, jelas merupakan dunia buatan manusia, dapat hidup di dalamnya. Mereka mendaki gunung, tetapi tidak menemukan apapun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu. Pada saat ini, Mo Ziyan bergumam, kita seperti tikus yang menyeberang jalan, tetapi mereka angkuh. Apa menurutmu mereka semua akan mencari harta karun itu ketika kita menemukannya? Dia
Kenapa kamu banyak bicara? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu tahu sesuatu yang bagus di sini? Seluruh ibu kota kekaisaran kota kuno Donghua diselimuti awan. Sungguh aneh melihatnya. Hal-hal di sini juga aneh. Katakan padaku, kita pernah bertemu Qian Tianxi sebelumnya. Di toko itu, ditempatkan sedemikian rupa. Di ruang lukisan pemandangan ini, yaitu ruang seperti itu, ditempatkan begitu. Mendengar ini, Mo Ziyan juga tercengang, ya, ini aneh. Tapi sekali lagi, tempat ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Kita bisa memahami beberapa tempat aneh. Ya, saat ini, mereka berpindah-pindah antara gunung dan hutan. Di atas gunung, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Di depan kami ada dataran. Di dataran, plakat berdiri tegak. Setiap plakat setinggi 100 meter sepertinya terbuat dari batu biru dan memiliki situs bersejarah yang indah. Sekilas membuat orang merasa sangat dingin. Meski berupa plakat, namun lebih mirip batu nisan. Mereka turun gunung, sampai ke padang rumput dan melihat plakat itu. Pada saat ini, mata Mu Yun sekilas menyusut. Apa yang dikatakan? Kata Mo Ziyan langsung. Nama. Mu Yun berkata dengan sederhana. Di atas setiap plakat, nama seseorang terukir. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 10.000 plakat di sini. Puluhan ribu nama terukir di plakat tersebut. Mo Ziyan membangkitkan semangat dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini seperti kuburan. Mu Yun mengangguk. Saat ini, keduanya masuk. Satu langkah ke dalamnya, raungan pembunuhan memenuhi gendang telinga mereka. Dalam sekejap, seolah-olah mereka berada di pihak mereka. Dunia telah banyak berubah. Ribuan tokoh bergegas keluar saat ini. Angka-angka tersebut, naik dan turun, mempunyai momentum yang luar biasa. Setidaknya itu adalah wilayah Tuhan. Saat ini, puluhan ribu bahkan ratusan ribu pejuang berkumpul untuk bertarung pada saat ini, dengan daya ledak yang luar biasa. Pada saat ini, Mu Yun dan Mo Ziyan hanya merasa mereka seperti perahu di tengah laut yang ganas, yang bisa terbalik kapan saja. Sudah lama, mereka baru saja bangun dari keterkejutannya. Plop 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 plop. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Apa itu? Kata Mo Ziyan selama sisa hidupnya. Ia merasa jika mereka terus diselimuti suasana itu, mereka akan tamat. Apakah akan mati? Mu Yun tidak yakin. Teror. Semua medan perang berada pada level master dunia. Saat ini, mereka sedikit bingung. Tetap, perjalanan masih panjang. Jika Anda masuk, saya khawatir. Saya tidak tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Pergi. Mu Yun berkata dengan tegas, ini hanya kematian. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kami lakukan? Pada saat ini, Mo Ziyan tidak banyak bicara, tapi berdiri di samping Mu Yun. Dia percaya pada intuisi dan penyelidikannya. Mengapa mengandalkan Mu Yun? Karena Mu Yun memang punya peluang. Sungguh ajaib orang seperti itu bisa hidup hingga saat ini di rumah sakit Yuding. Namun bagaimana keajaiban bisa terjadi? Itu pasti kuat dan beruntung. Mu Yun memiliki keduanya. Saat ini, mereka melangkah maju. Tidak ada penglihatan yang terjadi lagi. Sepanjang jalan, ada plakat yang berdiri di antara mereka. Pada saat ini, Mu Yun menatapnya dengan sedikit kedamaian di matanya. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menemukan bahwa plak semakin sedikit. Lambat laun, di plakat-plakat itu tidak hanya tertera nama orangnya, tapi juga pengenalan kehidupannya. Mu Yun banyak membaca dan tidak menjelaskannya kepada Mo Ziyan. Namun saat dia berjalan, Mu Yun tiba-tiba berhenti. Ada apa? Apakah ada yang aneh? Mo Ziyan berkata dengan hati-hati saat ini. Tidak. Mu Yun melihat sebuah plakat di depannya, tapi bergumam, ini. Apa itu? Kamu terjemahkan untukku. Mo Ziyan buru-buru mendesak. Pangeran Qifeng. Nada suara Mu Yun sedikit bermartabat, dan berkata, Kaisar Donghua, salah satu dari 9 raja, Pangeran Qifeng, telah berlatih seni bela diri selama 30.000 tahun dan mencapai penguasa dunia. Dalam 100.000 tahun ke depan, dia adalah salah satu dari 9 raja, dengan kekuatan yang kuat dan status bangsawan. Dalam perang untuk menghancurkan negara, dia memimpin 100.000 tentara elit dan tewas. Bahasanya cukup ringkas dan sedikit isi substantifnya. Mendengar ini, Mo Ziyan tertegun dan berkata, Pangeran Qifeng, apakah sudah mati? Putri Laut Cina Timur juga telah meninggal,
dan Putri Qifeng juga telah meninggal. Kesembilan pangeran tersebut tidak semuanya mati, bukan? Mu Yun tidak banyak bicara, dan dia tidak yakin. Kaisar Donghua adalah orang kuat yang mendominasi wilayah tersebut. Saat ini, Kaisar Donghua tidak sesederhana memasuki master untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Pangeran Qifeng juga memasuki wilayah dominan. Mu Yun bergumam, jika kita tidak mati, ribuan dari kita akan mati jika kita memasuki reruntuhan. Mo Ziyan berkata tanpa daya, aku tidak ingin mati. Mu Yun melirik Mo Ziyan. Omong kosong, siapa yang mau mati? Saat ini, Gapura telah mencapai akhir. Di depan masih ada padang rumput yang luas. Mo Ziyan mau tidak mau berkata, tidak ada yang aneh dengan ini, di antara kata-kata itu, mereka melangkah keluar, tapi sepertinya mereka sedang melewati penghalang. Saat berikutnya, pemandangan di depan mereka berubah total. Ke mata, adalah situs bersejarah. Batu bata dan ubin hijau, balok berukir dan bangunan dicat, serta aula berkilauan muncul di depan mereka. Saat ini, mereka melihat situs bersejarah tersebut dan tercengang. Apakah kamu menemukan bayinya? Mo Ziyan memiliki beberapa saluran yang tidak dapat diatur saat ini. Dia belum pernah menemukan sesuatu yang baik sejak dia memasuki reruntuhan kota kuno Donghua. Hingga saat ini, hal yang sama juga terjadi. Tapi aula di depannya menjungkir balikan inderanya, kuat dan luas, yang hampir tidak bisa dipercaya. Saat ini, siapapun dapat melihat keagungan di sini. Bagaimana kabarmu? Mu Yun berkata pada saat ini, pergi dan lihat. Omong kosong. Mo Ziyan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, mereka melangkah keluar dan memasuki aula. Di tengahnya terdapat aula utama yang tingginya ratusan kaki dan kokoh. Itu terletak di tengah dan sangat stabil dan atmosferik. Mereka berjalan ke aula. Pintu aula terbuka seolah menyambut Mu Yun dan Mo Ziyan. Saat ini, mereka melangkah ke aula. Pada saat ini, aula kosong di sekitarnya sepertinya melihat ke arah Mu Yun dan Mo Ziyan. Tidak berwujud, tapi aku bisa merasakannya. Pada saat ini, keduanya tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Sungguh kosong, kata Mo Ziyan. Hati-hati. Ya, mereka melangkah ke aula. Perasaan hampa menjadi semakin jelas, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, ketenaran yang mendengung terdengar pada saat ini. Di aula, saat ini, puluhan sosok tiba-tiba muncul. Namun, angka-angka tersebut tidak nyata, melainkan sisa bayangan. Bayangan sisa itu seperti jiwa. Warnanya gelap dan fitur wajahnya tidak nyata. Di kursi pertama, sesosok tubuh sedang duduk. Di bawah, dalam dua baris, ada 40 atau 50 sosok duduk di tanah satu persatu. Saat ini, puluhan orang fokus pada Mu Yun dan Mo Ziyan. Pada saat ini, Mo Ziyan hampir tanpa sadar mundur. Namun dengan suara gemuruh, gerbang di belakang tiba-tiba tertutup pada saat itu. Jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, mereka melihat lusinan sosok dan saling memandang. Halo, para pendahulu. Mu Yun berkata, saya adalah murid Akademi Yuding di wilayah Donghua. Mu Yun, pernahkah Anda melihat pendahulu Anda? Mo Ziyan juga buru-buru berkata, di wilayah Donghua bawah, Mo Ziyan, putra keluarga Mo, telah melihat para pendahulumu. Saat mereka berbicara, sosok-sosok itu sedang menatap mereka saat ini, dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Wilayah Donghua, di mana? Di atas, orang pertama berbicara saat ini. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, di era sekarang, dunia Changlan dibagi menjadi 9 alam surgawi, wilayah Donghua, yang merupakan alam surgawi ketujuh dan salah satu dari 45 alam. Begitu ucapan ini keluar, orang pertama tertegun dan berkata, dunia Changlan. Itu benar. Orang pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kapan kamu memiliki nama ini? Mu Yun sekarang hampir yakin bahwa orang-orang ini pasti berasal dari kota kuno Donghua, yang ada 100 juta tahun yang lalu. Saat ini, Mu Yun dengan tenang berkata, sekarang, dunia terbagi menjadi 9 bola langit, yang telah berumur jutaan tahun, dan disebut zaman kuno dari jutaan hingga jutaan tahun yang lalu. Antara 10 juta tahun lalu dan 100 juta tahun lalu, itu adalah era kuno. 100 juta tahun yang lalu disebut masa kelaparan. Pada masa kelaparan, dunia runtuh dan segala sesuatu berkembang dari awal. Inilah pembagian dunia saat ini. Adapun mengapa disebut dunia Changlan, generasi muda tidak tahu.
100 juta tahun. Manusia bayangan itu menghela nafas, sudah 100 juta tahun. Pangeran Qifeng, waktu sedang terburu-buru, kamu tidak perlu menghela nafas, bayangan gelap pertama di kiri bawah melengkungkan tangannya saat itu. Pangeran Qifeng. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun dan Mo Ziyan terlahir kedinginan. Kotoran. Seorang ahli. Mereka gemetar saat ini. Apa itu Tuan? Yang kedua setelah Kaisar Dewa, dan keberadaan gelar Kaisar Dewa. Alam yang dominan, di 9 alam Changlan, adalah keberadaan yang berkeliaran sesuka hati dan keberadaan yang tidak dibatasi. Di depan kami, seorang master ada tepat di depan kami. Mu Yun belum melihat eksistensi di luar level dominan. Ye Yuxi adalah Kaisar King. Dugu Ye adalah Dewa Arai. Di surga ke-9, kekuatan keseluruhannya lemah, tetapi ada beberapa dewa dan kaisar kuno. Namun, pada saat itu, menghadap para dewa dan kaisar kuno, kamu Yuxi ada di sana, Dugu Ye juga ada di sana, dan Bai Liki juga muncul. Dia tidak merasakan banyak hal. Tapi sekarang berbeda. Dia adalah dewa dunia. Apa batasan untuk master? Tidak ada sama sekali. Ben Wang mengerti. Pangeran Qifeng berkata perlahan saat ini. Negeri kuno Donghua telah hilang. Raja Kabupaten Qifeng memandang Mu Yun dan Mo Ziyan dan berkata perlahan, sekarang kamu telah muncul di sini, artinya, tanah negara Donghua kuno telah ditemukan oleh orang-orang sekarang. Negara Donghua kuno dapat dilihat lagi. Mu Yun dengan cepat melengkungkan tangannya. Kelihatannya tenang di permukaan, tapi nyatanya sangat panik. Hantu itu tahu apakah Tuan yang sudah mati ini, lusinan penguasa dunia, memiliki kemampuan untuk mengejutkan dan membunuh mereka. Untuk saat ini, inilah waktunya untuk jujur. Tanya dan jawab. Raja Qifeng berkata lagi, kamu tidak perlu takut. Kita semua adalah orang mati. Tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Jika bukan karena makam Wanpei di luar, kita hanya akan takut mati di sini. Tidak ada yang tahu, itu normal. Karena pertemuan adalah takdir, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Tempat ini sudah lama kosong, tapi jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku. Aku tahu segalanya. Anda baru saja mengatakan bahwa peradaban tidak ada pada masa banjir dan kelaparan. Mungkin Anda tidak mengetahui banyak hal. Mendengar ini, keduanya merasa lega. Senior, junior, memang ada sesuatu yang tidak diketahui. Mu Yun berkata, apakah ada orang yang hidup di sini? Mendengar ini, Pangeran Qifeng berkata sambil tersenyum. Mu Yun mendengar ini dan melanjutkan, bagaimana kamu mati, tetua? Mengapa kelaparan tidak ada? Mendengar ini, Pangeran Qifeng menghela nafas dan berkata perlahan, karena perang. Dewa Kaisar, pertempuran Tuhan. Mu Yun menusuk telinganya. Mo Ziyan tertegun saat ini. Sayang, pertempuran Tuhan. Saat ini, hanya ada 2 dewa di dunia Changlan. Seberapa kuatkah perang Kaisar Dewa? Pada saat ini, Mu Yun dan Mo Ziyan mendengarkan dengan tenang. Pangeran Qifeng sepertinya tenggelam dalam ingatan yang panjang, dengan sentuhan ketidakberdayaan di matanya. Pertempuran Kaisar Ilahi adalah sebuah malapetaka yang menghancurkan kehidupan. Lama sekali, Pangeran Qifeng mengatakan ini. Bayangan orang di bawah juga menutup mata mereka satu persatu dan sepertinya tidak mau mengingat saat itu. Setelah sekian lama, Pangeran Qifeng mulai berbicara. Pada saat itu, dunia begitu kuat sehingga lahirlah Kaisar Dewa yang tak terkalahkan bernama Changlan. Dunia memanggilnya Kaisar Dewa Changlan. Dan di dunia ini, di bawah tahta Kaisar Dewa Changlan, 9 Kaisar Dewa telah lahir, semuanya adalah murid atau teman dan teman dekat Changlan. Awalnya di dunia, Changlan didominasi oleh satu orang. Seseorang, dengan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, yang membuat dunia luar sangat takut. Tetapi sampai suatu hari, ada perbedaan di dunia. 8 dewa lainnya tidak menerima kekuatan Changlan. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk menyela, tetua, tunggu. Pangeran Qifeng mengangkat alisnya. Kamu bilang, ada 1 Kaisar Dewa Changlan dan 9 Kaisar Dewa di bawah kursi. Ada 8 Kaisar Dewa lainnya di langit dan bumi ini. Itu benar. Pangeran Qifeng mengangguk. Lesung pipit, lesung pipit, lesung pipit. Mu Yun memiliki 3 kantong di hatinya. Jika bukan karena momen ini, semua orang yang hadir memiliki kekuatan yang tak terduga, dia akan memarahi mereka secara langsung. Hitung, ada berapa dewa? 9. Ditambah 8,
Ditambah 8. 18 dewa. Di era sekarang, hanya ada 2 kaisar ilahi. Ayah tidak tahu berapa harga yang harus dibayar sebelum dia mencapai kaisar ilahi, tetapi di masa banjir dan kelaparan. 18 kaisar ilahi. Pohon-pohon seperti itu membuat mereka sulit menerima untuk sementara waktu. Selama 100 juta tahun terakhir, ada Kaisar Ming dan Mu Qingyu yang menjadi kaisar dewa. Tapi 100 juta tahun lalu, jumlahnya ada 18. Pemandangan seperti apa yang seharusnya ada di Changlan saat itu? Raja Qifeng melanjutkan, jika ada lebih banyak dewa, akan ada lebih banyak hal. 10 dewa yang dipimpin oleh Changlan dan 8 dewa yang dipimpin oleh Futu benar-benar menemui jalan buntu. Perang besar telah melanda seluruh dunia. Di masa depan, Mu Yun bertanya-tanya. Pangeran Qifeng tersenyum dan berkata, lupakan, kamu tidak tahu nama 8 dewa lainnya. Dewa masa depan, Kaisar Dewa Shuro, Hari-hari Dewa Anjing, Tuhan menghukum Kaisar, Kaisar Dewa King Kiao, Kaisar Dewa Kaca, Susu, Raja Kabupaten Qifeng, berkata, 8 orang ini, bersama dengan Kaisar Dewa Changlan, dihormati oleh seluruh alam semesta sebagai 9 Kaisar Dewa. Mo Ziyan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada 9 dewa di bawah tahta Kaisar Dewa Changlan? Itu benar. Pangeran Qifeng mengangguk dan berkata, meskipun 9 dewa juga dewa, mereka lebih buruk dari Changlan dan Futu. Petik 2. Tentu saja, ada pengecualian. Di bawah tahta Kaisar Dewa Changlan, ada beberapa Kaisar Dewa, seperti Kaisar Dewa Suanyuan. Kaisar Dewa Changming, Kaisar Dewa Changlan, bersama 8 kaisar dewa lainnya, berada pada level yang sama. 9 kaisar ilahi di bawah Changlan lebih lemah. Meskipun lebih lemah, ia juga merupakan kaisar ilahi. Ia sangat kuat. 8 kaisar ilahi takut. Oleh karena itu, perang kaisar ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dunia surga dan bumi. Akibatnya, menurut apa yang Anda katakan sekarang, saya khawatir seluruh alam semesta telah hancur. Petik 2. Pada masa itu, kami lebih suka menyebutnya dunia surga dan bumi. Dunia langit dan bumi sangat luas. Entah sudah berapa kali, hidup berdampingan dari 18 dewa dan kaisar dapat digambarkan sebagai era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan berbalik melawan satu sama lain. Jika 18 dewa bertarung, mereka yang taat akan hidup, dan mereka yang tidak taat akan mati. Raja Qifeng berkata tanpa daya, negeri kuno Donghua kita hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Kaisar Dewa Changlan, tetapi juga sulit untuk menghindari bencana kepunahan. Kekaisaran kecil, Mu Yun dan Mo Ziyan gemetar dan tersenyum. Dapat dikatakan bahwa kekuatan beberapa master jauh melampaui kekuatan kelas 2. Di dunia Changlan saat ini, mereka jelas bukan kekuatan kecil. Nampaknya pada masa banjir dan kelaparan, apa yang disebut dunia langit dan bumi benar-benar makmur. Pada saat ini, Mu Yun merasakan perasaan yang kuat di hatinya. Futu, Shuro, Hari Anjing, Potuo, 10 Dharma, Hukuman Surgawi, King Kiao, Liuli. 8 dewa dan Changlan. Betapa megahnya zaman itu. Saat para dewa bertarung, semua orang di bawah harus bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, terjadilah pertempuran ekstrim antara para dewa dan kaisar. Langit dan bumi kehilangan warna dan matahari serta bulan terbalik. Setiap kaisar dewa dapat menghancurkan sebuah dunia. 18. Anda dapat membayangkan mengapa dunia itu dihancurkan pada masa banjir dan kelaparan. Baru pada saat inilah Mu Yun mengetahui hal-hal ini. Ayah dan Kaisar Ming baru saja mencoba untuk menguji satu sama lain hari itu, tetapi satu kata dapat menyebarkan seluruh Changlan. Ini adalah Kaisar Dewa, kuat di luar imajinasi. Di masa banjir dan kelaparan, tidak ada yang selamat. Mu Yun mau tidak mau berkata, seharusnya ada. Raja dari Kabupaten Qifeng bergumam sedikit saat ini, Dewa Kaisar. Sulit untuk mati. Ya, Kaisar Dewa yang kuat hingga level itu sulit untuk mati. Saat ini, Mo Ziyan berkata, belum tentu. Di dunia Changlan, selain Kaisar Dewa Feng Tianming dan Kaisar Dewa Qingyu Mu Qingyu, ada Kaisar Dewa Xiaoyao lainnya Ye Xiaoyao, yang dibunuh oleh Kaisar Dewa Feng Tian. Petik 2. Oh, Pangeran Qifeng terkejut dan berkata, ketika Kaisar Ilahi jatuh, akan terjadi perubahan subversif di langit dan bumi, dan bahkan benua akan runtuh, dan ratusan juta makhluk akan mati. Aku tidak tahu.
Mo Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Ye Xiaoyao meninggal, aku belum lahir. Petik 2. Kematian Kaisar Ilahi. Runtuhnya langit dan bumi, dan penguburan semua jiwa. Itu benar. Raja dari Kabupaten Qifeng mengangguk dan berkata, Dewa Kaisar, ia melangkah melintasi tingkat jalan Kaisar Dewa dan beresonansi dengan langit dan bumi. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia mengimbangi langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika Kaisar Dewa terluka, dunia akan berubah. Itulah masalahnya. Hanya di seluruh periode banjir dan kelaparan barulah terjadi pukulan yang menghancurkan. Pada saat ini, Mu Yun mengerutkan kening lagi dan berkata, Kaisar Ming membayar mahal untuk membunuh Ye Xiaoyao. Saya tidak tahu seperti apa gambaran langit dan bumi pada saat itu. Sudah waktunya bagi orang-orang di dunia untuk tumbuh dan menghilang. Mu Yun juga mengangguk. Banjir, kuno, dan sekarang. Berapa banyak orang berbakat yang lahir dalam 4 periode tersebut. Tapi hanya ada 3 orang yang mencapai Kaisar Ilahi, dan 1 meninggal. Mungkin itu yang aku tahu. Lagi pula, aku lemah dan tidak tahu banyak. Mendengar ini, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, Tetua, kamu rendah hati. Pangeran Qifeng menggelengkan kepalanya. Tidak ada harta rahasia di sini. Aku khawatir kalian berdua akan kembali dengan tangan kosong. Tapi Mu Yun berkata dengan tangan melengkung, beberapa tetua memberitahuku sejarah rahasia kelaparan besar. Kami seperti tercerahkan. Ini tidak sebanding dengan harta apapun. Mu Yun berkata lagi, Senior, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Oh, beritahu aku. Aku tahu aku akan memberitahumu. Mu Yun bersikap sopan dan penuh hormat, yang membuat Putri Qifeng merasa lega. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Mu Yun. Mu Yun dan Mo Ziyan juga mengetahui hal ini. Tapi mereka tetap sopan. Meski ingin menanyakan kabar, tidak sulit untuk melihat rasa hormat di mata mereka. Dan hal-hal ini bukanlah rahasia. Tentu saja hal itu mungkin merupakan sejarah rahasia bagi orang-orang di zaman sekarang, namun bagi mereka itu adalah hal yang terkenal. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, tahukah kamu apa yang Kaisar ke-9 katakan? Dikatakan bahwa putra surga dengan 9 nyawa perlu melalui 9 masa kehidupan untuk menyempurnakan takdirnya, sehingga ia dapat melampaui kecepatan manusia biasa. Dan rahasia besar tentang seluruh dunia Changlan. Kaisar ke-9. Mendengar ini, Pangeran Qifeng tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Mu Yun mengangkat alisnya. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Itu aneh. Dapatkah dikatakan bahwa tidak ada yang disebut Kaisar 9 kehidupan di masa banjir dan kelaparan, tetapi Kaisar Chang di zaman kuno, Kaisar Kuning di zaman kuno, Ye Xiaoyao di zaman modern, dan sekarang dirinya sendiri. Kaisar 9 kehidupan. Berkata yang muncul hanya setelah lenyapnya peradaban kelaparan. Pada saat ini, Mu Yun memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Mo Ziyan berhenti bicara. Mu Yun bertanya pada Kaisar mengapa. Tiba-tiba hal itu terlintas di benaknya. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Qingyu dan Kaisar Feng Tian bertengkar. Putra Mu Qingyu tampaknya adalah putra dari 9 nyawa. Mu Qingyu, Mu Yun, Mo Ziyan menggigil. Itu tidak benar. Saat ini, hati Mo Ziyan berada pada angka 6 dan 7. Mu Yun tidak bertanya apa yang ingin dia ketahui. Saat ini, dia juga sedikit melankolis. Banjir dan kelaparan. 18 dewa. Saat ini, 2 dewa. Banyak hal di masa banjir dan kelaparan yang sepertinya belum diketahui di era sekarang ini. Di aula, saat ini, tampak agak sepi. Tetapi, perlahan, Raja Qifeng berkata pada saat ini, sebenarnya, pada analisis terakhir, masa banjir dan kelaparan telah menjadi sejarah. Di era sekarang ini, kedua kaisar dewa juga menunjukkan bahwa perkembangan zaman saat ini cukup baik, dan kalian tidak perlu terlalu khawatir terhadap beberapa hal di era banjir dan kelaparan. Jalan pencaksilat dan Taoisme bisa dikatakan sedang mengalami kemajuan. Era saat ini belum tentu lebih buruk dari era banjir dan kelaparan. Mu Yun memberi hormat dengan hormat. Perlahan, Pangeran Qifeng menatap Mo Ziyan, tersenyum dan berkata, anak kecil, keluarlah dulu. Tidak ada apapun yang bisa dilihat di sini kecuali kami yang sudah tua dan abadi. Mo Ziyan tertegun saat mendengar ucapannya dan pergi dengan tangan tertunduk. Saat ini, tidak ada gunanya meninggalkanmu. Kamu tidak perlu khawatir. Raja Qifeng berkata sambil tersenyum saat ini, saya hanya ingin bertanya,
apa hubungannya dengan Kaisar Dewa Changlan? Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Kaisar Dewa Changlan, kamu mungkin tidak dapat menyentuhnya. Tidak sulit bagi kami untuk melihat bahwa usia tulangmu hanya puluhan ribu tahun, tetapi kamu memiliki jejak Kaisar Dewa Changlan. Aku tidak tahu bau yang tidak diketahui. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun semakin bingung. Saya tidak bisa membedakan nafas jalan yang tidak diketahui. Apa itu? Mu Yun memandang beberapa tetua. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Di tubuhmu, ada sinar keberuntungan yang melibatkan Kaisar Dewa Changlan. Kamu baru saja bertanya pada Kaisar ke-9, mungkinkah itu ada hubungannya dengan itu? Kami sudah mati, dan kami tidak bisa menilai. Namun, dari tubuh Anda, kami merasakan bau mengikuti takdir di dunia langit dan bumi. Pada saat ini, Mu Yun benar-benar bingung. Pada masa itu, dunia langit dan bumi, yang menjunjung takdir surga, adalah Changlan. Oleh karena itu, 8 dewa lainnya akan memiliki pikiran perlawanan. Era saat ini berbeda dengan masa lalu. Kami tidak dapat memahami banyak hal, tapi kami merasa berbeda denganmu. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia melengkungkan tangannya dan berkata perlahan, sejujurnya, ayahku. Apakah Kaisar Dewa King Yu, salah satu dari 2 dewa hari ini? Begitu pernyataan ini keluar, puluhan sosok tercengang di tempat. Raja Kabupaten Qifeng sudah lama tidak tenang. Ayahmu adalah Kaisar Dewa. Mengapa kamu perlu datang ke sini untuk mengambil risiko? Pangeran Qifeng mengatakan ini dari lubuk hatinya. Itu benar, Tuhan. Ada keberadaan unik di dunia langit dan bumi. Setiap Kaisar Dewa, statusnya, jauh lebih dari sekadar Kaisar Dewa. Putra Kaisar Ilahi dihormati. Dalam batas-batas surga, Putra Kaisar Ilahi dihormati oleh banyak orang. Sekalipun itu adalah gelar dewa dan gelar kaisar, tetap harus sopan dalam memperlakukan Putra Kaisar Ilahi. Ini tidak berlebihan. Putra Kaisar Ilahi, mengapa Anda harus mengambil risiko? Dan, Putra Kaisar Dewa, tidak akan terlalu lemah. Pada saat ini, Mu Yun tersenyum canggung dan berkata, sejujurnya, para pendahulu. Ayahku telah menjadi Kaisar Dewa selama ribuan tahun. Aku adalah Kaisar Dewa. Aku tidak punya perlakuan terhadap Kaisar Dewa, dan dunia luar tidak mengetahuinya. Petik 2. Pada saat yang sama, karena aku adalah takdir Kaisar ke-9, Kaisar Dewa lainnya, sengaja ingin membunuhku. Raja dari Kabupaten Qifeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, di era sekarang ini, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Di masa banjir dan kelaparan, Putra Kaisar Dewa dihormati oleh ratusan juta makhluk. Pada saat ini, Mu Yun menyentuh hidungnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia, Putra Kaisar Dewa, benar-benar miskin. Belum lagi pengalaman di dunia peri dan dunia manusia. Tampaknya berjalan di dunia selalu. Mu Yun juga ingin menjadi leluhur kedua. Dia riang dan bahagia di dunia Changlan dengan nama ayahnya Mu Qingyu. Tapi, situasi sebenarnya tidak memungkinkan. Tidak ada jalan. Raja Qifeng bergumam, dengan cara ini, kekuatan keseluruhan dunia Changlan saat ini mungkin tidak sebaik di masa lalu, tapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita dan orang mati lainnya lihat. Mu Yun berkata lagi, tahukah kamu? 4 asal-usul, mewakili 4 asal mula langit, bumi. 4 asal-usul. Pangeran Qifeng menggelengkan kepalanya. Mu Yun benar-benar bingung sekarang. Menurut Guyi, ia sudah ada sejak masa banjir dan kelaparan, namun ia mengalami kerusakan parah dan gangguan ingatan. Namun asal-usul ruang dan waktu tidak ada bandingannya dalam mengendalikan ruang dan waktu. Tapi, Pangeran Qifeng, seorang master, tidak mengetahuinya. Itu aneh. Generasi tua, generasi muda sekarang berada di alam dewa dunia jangka menengah. Ketika Anda mencapai alam guru dunia, Anda dapat melangkah ke alam dominan. Kekuatan sihir macam apa yang merupakan alam dominan ini? Begitu kata-kata ini keluar, Pangeran Qifeng tersenyum.